Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Arisma Farihatu Zakia, NIM 20201158, dan saya Salisatul Hairiatin, NIM 20201166. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi pembelajaran yang ideal dalam pendidikan Islam. Baik, yang pertama, apa sih pengertian dari evaluasi itu? Dari segi bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata evaluation, yang artinya penafsiran atau penilaian. Dari segi istilah, evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Sedangkan pengertian evaluasi pendidikan Islam sendiri menurut Abdul Mujib ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Jadi, evaluasi merupakan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelajaran yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah objek evaluasi pendidikan Islam. Secara umum, objek dari evaluasi pendidikan Islam adalah peserta didik. Sementara secara khusus, objek evaluasi meliputi aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi pendidikan Islam, yaitu untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Namun, dalam pendidikan Islam, tujuan dari evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap, yaitu pada aspek afektif dan psikomotorik, daripada aspek kognitif. Adapun fungsi dari evaluasi pendidikan Islam, menurut Suharsimi Arikunto, tujuan dan fungsi evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu pertama, evaluasi berfungsi selektif. Maksudnya, evaluasi ini berfungsi untuk memilih siswa yang dapat diterima di suatu sekolah, memilih siswa yang dapat naik kelas, dan lain-lain. Kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Dengan melakukan evaluasi, maka guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, beserta penyebabnya, sehingga hal ini akan mempermudah guru untuk mengatasinya. Ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Dalam fungsi yang ketiga ini, evaluasi akan menentukan dengan pasti di kelompok mana siswa harus ditempatkan. Keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Dengan dilakukannya evaluasi, maka kita akan mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, valid. Kedua, berorientasi kepada kompetensi. Ketiga, kontinuitas atau berkelanjutan atau berkesinambungan. Keempat, komprehensif atau menyeluruh. Kelima, bermakna. Keenam, adil dan objektif. Ketujuh, terbuka. Kedelapan, ikhlas. Kesembilan, praktis. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, dicatat dan akurat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang konsep dasar evaluasi. Ada 3 aspek yang bisa menjadi pemahaman dasar evaluasi, yaitu yang pertama, kegiatan evaluasi adalah proses yang sistematis. Evaluasi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Berkesinambungan di sini maksudnya evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu saja, namun dilakukan sejak awal kegiatan, selama program berlangsung, dan pada akhir kegiatan tersebut. Yang kedua, dalam kegiatan evaluasi dibutuhkan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi.
Dalam kegiatan pengajaran, data yang dimaksud di sini dapat berupa perilaku atau penampilan peserta didik selama mengikuti pelajaran, hasil ulangan atau tugas-tugas pekerjaan rumah, nilai ujian akhir catur bulan, nilai mid semester, nilai ujian akhir semester, dan sebagainya. Yang ketiga, setiap evaluasi, khususnya evaluasi pembelajaran, tidak dapat dilepaskan dari berbagai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dikatakan seperti itu karena tanpa menentukan atau merumuskan tujuan terlebih dahulu, maka tidak mungkin dapat menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai ruang lingkup evaluasi. Ada 3 aspek dari ruang lingkup evaluasi. Yang pertama, evaluasi mengenai program pengajaran. Evaluasi program pengajaran dilakukan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya yang dilakukan secara sistematis dan rinci. Yang kedua, evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran. Hal ini meliputi kesiapan guru, minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran, manajemen kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi terhadap hasil belajar, meliputi tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Pembahasan yang terakhir yaitu sasaran evaluasi pembelajaran. Menurut Bloom, sasaran evaluasi harus mengarah pada 3 ranah. Yang pertama, kognitif. Domain kognitif meliputi 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, afektif. Domain afektif mencakup 5 aspek, yaitu memperhatikan, merespon, menilai, organisasi atau menghayati nilai, dan mengaktualisasikan nilai. Yang ketiga, psikomotorik. Domain psikomotorik mencakup 7 aspek, yaitu persepsi, kesiapan, respon terbimbing, keterampilan, respon kompleks, adaptasi, dan organisasi. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.